Lalu bagaimana Islam datang ke Nusantara? Yang khususnya di sini ada 4 teori yang berbicara tentang bagaimana Islam itu datang ke Nusantara. Misalnya kebanyakan sarjana-sarjana yang berasal dari Belanda memegang satu teori bahwa asal mula Islam di Nusantara itu adalah berasal dari anak benua India. Jadi dari India sana gitu. Yang terkenal dengan teori Gujarat. Jadi menurut sebagian ahli atau teori-teori tentang masuknya Islam ke Nusantara itu bisa kita sebut yang pertama adalah teori Gujarat. Nah, teori Gujarat itu diyakini bahwa Islam yang ada di Nusantara ini masuknya berasal dari Gujarat. Nah, karena meyakini berasal dari Gujarat, maka mereka juga mengatakan bahwa Islam yang ada di Indonesia ini tidak berasal dari Persia. Persia itu Iran hari ini, atau Arabia. Saudi Arabia lah gampangnya, tapi Arab, wilayah Arab. Oke, itu keyakinan mereka. Nah, di antara yang berpendapat begitu ada satu sarjana namanya, ya mungkin bisa ditulis atau dicari, misalnya kepingin memperdalam tulisannya itu GWJ Drews, ya bacanya gimana ya, tapi DREWES Drews, itu orang Drews itu orang Belanda. Nah, dia mengaitkan asal usul Islam di Nusantara ini dengan 2 wilayah India, yaitu Gujarat dan Malabar. Nah, menurutnya orang-orang Arab bermadzhab Syafi'i itu migrasi atau hijrah dan menetap di India, kemudian mereka lama-lama menyeberang ke kepulauan lain, yaitu di Nusantara itu, yang kalau kita baca di peta itu kan India, Pakistan itu disebut sebagai Asia Selatan, South Asia. Sementara Indonesia, pokoknya Nusantara tadi itu disebut sebagai Southeast Asia, Asia Tenggara. Tenggara berarti timur selatan, selatan timur, Southeast ya, South tapi East gitu. Ke selatan kemudian ke timur tenggara. Nah, maka bisa kita bayangkan ya, sebagai sebuah imajinasi menurut Drews tadi itu, bahwa orang-orang Arab bermadzhab Syafi'i berhijrah ke India, terutama di wilayah Gujarat dan Malabar tadi itu, kemudian mereka melakukan perjalanan laut, ya tentu perjalanan laut, karena belum ada moda transportasi seperti yang sekarang kita lihat, kita alami. Dengan transportasi laut itu mereka nyebrang sampailah ke wilayah Nusantara. Dan yang namanya Malaka itu dulu adalah pelabuhan dagang. Maka kapal dagang yang dari India, bahkan dari Arab, kalau mau melakukan perdagangan dengan Cina, mau tidak mau mereka harus mampir di Asia Tenggara, dan itu di Selat Malaka. Nah, dari situ ya. Lalu itu bisa kita pahami. Nah, lalu setelah Drews, siapa lagi yang mengembangkan teori ini? Ada sarjana Belanda lain namanya Snok Hurgronje. Snok Hurgronje ini adalah seorang ahli studi Islam dan bahasa Arab di Universitas Leiden yang dipanggil oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mencari cara mengalahkan umat Islam di Indonesia. Nah, gitu. Nah, dia berpendapat bahwa di beberapa kota pelabuhan di anak benua India itu, mereka tinggal di situ, lalu mereka datang ke dunia Nusantara, yaitu ada yang, kalau Prof. Azumati Azra dalam salah satu bukunya menyebut
Melayu Indonesia sebagai para penyebar Islam pertama. Nah, gitu. Baru setelah orang-orang dari India itulah disusul oleh orang-orang Arab yang kebanyakan bergelar Sayyid karena atau Syarif ya, Sayyid atau Syarif karena mereka adalah keturunan Nabi Muhammad. Nah, itu. Nah, menurut backgroundnya ini, orang-orang Arab setelah orang India tadi itu datang ke wilayah Nusantara itu sebagai priest, pendeta ya, pendeta itu artinya ya ahli agama, bukan pendeta dalam arti agama Kristen ya, tapi pendeta dalam makna luas itu maknanya ahli agama, atau sebagai pendeta bangsawan gitu. Pendeta bangsawan itu mereka menjadi bangsawan tapi juga agamawan gitu. Nanti akan saya jelaskan pada pembahasan tentang Wali Songo ya. Nah, lalu Senogorgronya tidak menyebut secara eksplisit India mana yang dia anggap sebagai bagian atau sebagai asal-usul datangnya Islam di Nusantara ini. Tapi dia menyatakan bahwa Islam datang ke Nusantara itu abad ke-12. Abad ke-12 itu berarti tahun 1300-an. Nah, gitu ya teman-teman. Karena abad 1 itu adalah 0 sampai 100. Nah, 0 sampai 100 itu abad 1. 100 tahun 100 sampai 100 sampai ya katakanlah 200 ya. Itu abad kedua gitu. Nah, sehingga kalau menyebut abad itu berarti kita harus berpikir seperti itu. Oke. Nah, lainnya adalah ada Moquet tulisannya Moquette. Nah, dia juga seorang sarjana Belanda yang menyimpulkan bahwa Islam yang di Nusantara ini menyebar di Nusantara ini berasal dari Gujarat. Nah, apa alasan dia? Alasan Moquet menyimpulkan bahwa Islam yang ada di Nusantara ini berasal dari Gujarat adalah dengan melihat, mengamati, melakukan penelitian terhadap batu nisan yang ada di Pasai di Sumatera Utara, khususnya yang bertanggal 17 Dzulhijjah 831 Hijriah bertepatan dengan 27 September 1428 Masehi. Nah, di situ disebutkan bahwa batu nisan itu mirip dengan batu nisan lain yang ditemukan di makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur. Dan oleh Moquet dianggap bentuk nisannya sama dengan yang ditemukan di Kambai. Kambai itu sebuah kota di Gujarat, di India. Nah, itu ya. Nah, maka dia mengatakan berdasarkan pada contoh-contoh batu nisan itu bisa disimpulkan oleh Moquet bahwa batu nisan di Gujarat dihasilkan bukan hanya untuk pasar lokal, tapi juga diekspor, ya, diekspor ke kawasan lain, termasuk ke Sumatera dan Jawa. Nah, dengan mengimpor batu nisan dari Gujarat itu, lalu mereka juga orang-orang Nusantara mengambil Islam dari situ. Nah, tetapi yang menarik teman-teman sekalian, kesimpulan Moquet ini tadi saya menyebut Filipina di awal. Ada satu penulis sejarawan itu yang secara detail membicarakan tentang bagaimana Islam masuk ke Filipina, namanya S.Q. Fatimi namanya. Nah, Fatimi tidak setuju dengan Moquet dalam hal bahwa Islam di Nusantara itu berasal dari Gujarat karena berdasarkan kepada
batu nisan tadi itu gitu. Maka dia mengatakan bahwa adalah keliru kalau mengaitkan seluruh batu nisan di Pasai termasuk batu nisan Malikus Soleh dengan batu nisan di Gujarat. Nah, apa argumentasi yang disampaikan oleh Moquet? Moquet mengatakan dia melakukan banyak penelitian lalu menyimpulkan bahwa bentuk dan corak motif ya batu nisan Malikus Soleh itu sepenuhnya berbeda sama sekali dengan batu nisan yang terdapat di Gujarat dan batu nisan lain yang ditemukan di Nusantara. Nah, lalu Fatimi juga mengatakan bahwa bentuk dan gaya atau motif batu nisan ini justru lebih mirip dengan batu nisan yang ada di wilayah India yang lain, yaitu Bengal, Bengal, Bengal. Nah, maka dengan bukti itu lalu Fatimi menyimpulkan bahwa Islam yang datang ke Nusantara itu bukan berasal dari Gujarat tapi dari Bengal, tapi tetap masih dalam wilayah India. Nah, gitu. Nah, yang lain lagi adalah misalnya teori yang dikemukakan oleh Fatimi itu oleh sebagian sejarawan dianggap gagal untuk menentang teori Moquet. Nah, gitu. Oke, teman-teman sekalian, jadi itu teori pertama ya tentang bahwa Islam datang ke Nusantara itu berasal dari India, yang ternyata para ahli sejarah juga berbeda-beda soal Indianya mana. Yang paling populer Gujarat ya, tapi ternyata kalau kita telisik lagi lebih dalam ada Gujarat, Malabar, kemudian Bengal. Dalam bahasa Inggris biasanya orang menyebutnya Bengal itu. Oke. Nah, teori tentang Gujarat sebagai tempat asal Islam di Nusantara ini punya kelemahan-kelemahan. Tentu saja punya kelemahan-kelemahan. Oke ya. Punya kelemahan-kelemahan. Nanti saya ingin teman-teman merujuk kepada beberapa buku. Memang kalau kita berbicara tentang teori Islamisasi Nusantara ini sangat kompleks ya. Jadi mungkin bagi yang awal-awal mengikuti kemudian membaca teks-teks sejarah agak membingungkan karena banyaknya versi itu. Nah, yang lainnya adalah ada pandangan bahwa teori kedua. Jadi teori pertama tadi adalah Islam di Nusantara itu berasal dari anak benua India, 3 kota, 3 tempat yang dianggap sebagai sumber Islamisasi itu, yaitu Gujarat, Malabar, dan Bengal. Teori kedua adalah biasanya disebut dengan teori Arab ya, teori Arab yang menyatakan bahwa para pedagang Arab menyebarkan Islam melalui perdagangan dan tahunnya itu masanya jauh lebih awal. Kalau tadi kan abad ke-12 ya, abad ke-12. Kalau ini abad ke-7 gitu. Abad ke-7. Gitu ya. Abad ke-7. Jadi kalau tadi saya menyebut misalnya tahun 1 sampai 100 Masehi itu abad ke-1, 101 sampai 200 itu abad kedua. Berarti sebenarnya tadi kalau saya nyebut abad ke-12 sebenarnya bukan 1300-an tahunnya tetapi 1100-an. Kalau ini abad ke-7. Padahal kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu ya lahirnya pada abad ke-6 dan menerima tugas sebagai Rasul itu pada abad ke-7 Masehi.
Sehingga teori ini meyakini bahwa seawal itulah umat Islamisasi di Nusantara itu terjadi gitu. Seawal itu, bukan belakangan, bukan abad ke-12 1100-an, tapi bahkan sejak abad ke-7 itu sudah terjadi gitu. Nah, menurut teori ini adalah bahwa terutama ketika membaca sumber-sumber sejarah kronik Cina itu bahwa menjelang perempat ketiga abad ke-7, seorang pedagang Arab menjadi pemimpin sebuah pemukiman Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera. Nah, ini bukti yang diajukan. Jadi yang menarik adalah para sejarawan ini selalu mengajukan bukti kalau mereka ingin menunjukkan sebuah teori. Nah, ini pelajaran penting bagi kita. Tidak hanya sejarah ya, tapi dalam bidang apapun, kalau kita ingin mengajukan sebuah teori, maka ajukanlah bukti gitu. Sebuah teori atau sebuah pandangan itu bisa dipertimbangkan kalau ada buktinya. Nah, soal bukti itu valid apa tidak itu nomor 2. Artinya masih bisa diuji lagi. Tetapi jangan pernah melakukan klaim ilmiah termasuk mengajukan teori tanpa mengajukan bukti. Nah, yang kita pelajari tadi itu, terlepas Anda setuju yang mana, yang salah mana, benar mana, benar salah itu oke, nanti Anda bisa mempertimbangkan, berdebat sendiri-sendiri secara ilmiah. Tapi perhatikanlah nama-nama yang tadi saya sebut sebagai pendukung teori tertentu itu mengajukan bukti, mengajukan bukti, sehingga teori tidak berhenti sebagai teori, tapi teori itu juga diikuti dengan bukti. Nah, Profesor Azumardi Azra dalam bukunya tentang judulnya itu Jaringan Ulama Timur Tengah menulis begini. Dalam kaitan ini menarik disinggung bahwa ada sebuah kitab judulnya Ajaibul Hind gitu. Ajaibul Hind yang aslinya berbahasa Persia, menyatakan bahwa eksistensi komunitas muslim lokal di wilayah kerajaan Hindu-Buddha Zabaj itu untuk menyebut Sriwijaya gitu ya, Sriwijaya itu sudah ada. Jadi menurut sebuah kitab yang berjudul Ajaibul Hind yang oleh Prof. Azra disebut sebagai sumber awal tentang keberadaan Islam di wilayah Nusantara ini, menyebut adanya komunitas muslim di wilayah kerajaan Hindu-Buddha Sriwijaya yang dalam bahasa Arab disebut dengan Zabaj. Nah, menurut kitab ini ada riwayat gitu tentang kunjungan para pedagang muslim ke kerajaan Zabaj. Ada kunjungan pedagang-pedagang muslim. Nah, saya tidak tahu persis bagaimana menghubungkannya, tapi saya ingin menceritakan bahwa ketika saya kuliah S3 di NUS, National University of Singapore itu, kami belajar tentang teori Islamisasi Nusantara. Nah, sebagai bagian dari kuliah itu, suatu saat kami diajak oleh profesor yang ngajar di kelas kami untuk berkunjung ke pameran, ya kira-kira pameran sejarah gitulah, Nusantara Melayu di National Library of Singapore. Pameran manuskrip, ada banyak pameran-pameran bukti-bukti sejarah. Nah, yang paling menarik itu adalah kami diajak menghadiri satu sesi. Ada seorang peneliti dari Australia yang berhasil mengangkat kapal dengan segala macam isinya di perairan Bangka Belitung gitu. Bangka Belitung. Nah, yang menarik adalah isi dari kapal yang karam itu. Jadi dengan teknologi tertentu, ternyata peneliti dari Australia ini berhasil mengangkat barang-barang yang ada di kapal itu.
Kesimpulannya begini, melihat dari barang-barangnya itu pasti ini hubungan dagang antara Arab dan Cina. Antara Arab dan Cina. Jadi ini kapal Arab pasti menurut dia. Karena kalau melihat bentuknya itu, jadi penelitiannya itu dilakukan sampai kepada bentuk kapal. Melihat bentuknya, kapal ini berasal dari Arab. Sehingga kesimpulan yang bisa dia tarik adalah ini pastilah hubungan dagang antara Arab dengan Cina. Orang Arab berdagang dengan Cina. Tapi dia belum bisa menyimpulkan secara pasti apakah berangkat dari Arab menuju ke Cina atau dalam perjalanan pulang dari Cina balik ke Arab. Gitu. Tapi kemungkinan besar dari Cina balik ke Arab karena melihat benda-benda yang ditemukan itu kebanyakan adalah porselen, guci-guci gitu, tembikar-tembikar yang khas Cina yang sampai sekarang kita masih bisa melihat gitu ya. Tapi yang menarik adalah dia lalu bertanya, kenapa kapal itu karam di Bangka Belitung yang merupakan wilayah dari kerajaan Sriwijaya. Nah gitu. Dan apakah kapal itu karam secara alamiah atau memang diserang oleh angkatan perang, angkatan laut kerajaan Sriwijaya? Nah itu sangat menarik. Yang waktu mengikuti sesi itu saya sebagai orang yang punya ketertarikan dan minat besar dalam sejarah Islamisasi Nusantara itu merasa ini luar biasa gitu. Sebagai sebuah perspektif baru dalam membangun wacana Islamisasi Nusantara. Gitu. Jadi menarik. Tapi juga dia nemukan di situ yang namanya lumpang. Lumpang itu apa ya? Alat menumbuk itu loh. Orang Jawa zaman dahulu kan menumbuknya dengan lumpang, lalu lumpang. Sehingga dia menyimpulkan lumpang itu khas Jawa. Sehingga dia ke Majapahit dulu, baru ke Sriwijaya atau bagaimana. Tetapi ini saya ingin mengatakan bahwa dengan mengacu kepada hal itu, berarti pedagang muslim yang berkunjung ke kerajaan Zabaj atau Sriwijaya itu memang kemungkinan besar terjadi. Nah, lalu siapa saja gitu? Ada seorang sarjana namanya Crawford, Crawfurd, yang meyakini bahwa Islam di Nusantara itu berasal dari Arab langsung. Nah, berasal dari Arab langsung. Di antaranya itu juga dia mengatakan itu. Ada lain yang namanya Naqib Al-Atas. Naqib Al-Atas juga berpandangan bahwa Islam yang ada di Indonesia ini berasal dari Arab.